dengan keseharian itu lebih banyak waktu dihabiskan di tempat kerja, jadi salah satu trigger atau stresor terbesar itu berada di tempat kerja. Berdasarkan data dari riset kesehatan dasar tahun 2018 mengatakan bahwa 10 dari pekerja dewasa di seluruh dunia, 2 di antaranya itu berisiko mengalami masalah dengan kesehatan mental. Dan ada studi juga di tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dilakukan oleh International Labour Organization, itu dikatakan bahwa sekitar 50 sampai 60% pekerja di Indonesia itu rentan mengalami masalah dengan kesehatan jiwa. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, tadi di awal perjumpaan saya sudah menyampaikan nih kalau hari ini merupakan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan saya merasa nih beberapa tahun belakangan memang isu-isu kesehatan jiwa ini semakin diperhatikan, dan semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita semua ya. Terkait dengan hal itu, saya telah bersama dengan Dr. Diantri Pagita SPKJ selaku owner Pagita Mental Health Clinic sudah bersama Voice of Indonesia melalui Zoom. Halo Dr. Pagita, apa kabar? Halo, Bu Tarsari Tami. Gimana, sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kalau berbicara mengenai sehat, bukan cuma fisiknya tapi juga jiwanya gitu ya. Apalagi hari ini terkait dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tapi setuju nggak sih Dok, kalau menurut saya tuh belakangan ini, beberapa tahun belakangan ya, isu-isu soal mental health ataupun kesehatan jiwa itu benar-benar terangkat gitu Dok? Iya. Jadi memang di satu sisi saya senang sekali sebenarnya ya bahwa untuk sekarang trennya kesehatan mental itu sudah semakin terangkat. Walaupun sebenarnya kan kita harapkan memang harapannya ingin menginformasikan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan sebenarnya kedua kesehatan ini saling berkesinambungan. Jadi bisa juga nih berawal dari mentalnya yang tidak sehat sehingga berdampak ke kesehatan fisiknya, atau berawal dari kesehatan fisiknya yang menurun sehingga berdampak ke mentalnya. Jadi sama pentingnya sebenarnya ya Bu Sari. Sama pentingnya ya. Dan untuk tahun ini tema yang diangkat itu kan terkait dengan kesehatan jiwa, kejiwaan sedunia. Sudah saatnya memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Jadi ini kayaknya di tempat kerja tuh apa ya, semacam tempat yang sangat atau paling harus kita memperhatikan kesehatan mental gitu ya Dok ya. Ya, betul sekali Bu Sekar, karena bagaimanapun juga ternyata tidak bisa kita pungkiri jam rutinitas keseharian kita tuh ternyata lebih banyak kerja. Ya kan? Benar. Jadi sudah langsung berangkat ke tempat kerja, stay di tempat kerja jam 8, jam 9, lalu bekerja sampai jam 5 itu kalaupun on time. Tapi kan ada juga sekarang yang jam kerjanya tuh ya waktu lembur segala macam, jadi waktunya lebih dari 8 atau 10 jam, sehingga dirubah hanya sebentar, sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan keseharian itu lebih banyak waktu dihabiskan di tempat kerja, jadi salah satu trigger atau stresor terbesar itu berada di tempat kerja. Karena berdasarkan data dari Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 itu mengatakan bahwa 10 dari pekerja dewasa di seluruh dunia, 2 di antaranya itu berisiko mengalami masalah dengan kesehatan mental. Dan ada studi juga di tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dilakukan oleh ILO atau International Labour Organization, itu dikatakan bahwa sekitar 50 sampai 60% pekerja di Indonesia itu rentan mengalami masalah dengan kesehatan jiwa. Oke. Relate sih, paham ya. Mulai dari berangkatnya, barangkali yang harus berjuang gitu ya. Misalkan yang tinggalnya di Depok ke Jakarta lewat stasiun Manggarai, itu aja tuh baru belum sampai kantor aja tuh juga udah perjuangan. Itu aja sudah stresor. Iya, untuk menuju. Himpitan. Lagi sudah mau maju, sudah mau masuk ke gerbong loh kok penuh, mundur
Heeh. Jadi memang ini betul-betul ya luar biasa ya. Setuju banget kalau di tempat kerja memang ada banyak banget apa ya untuk bisa men-trigger itu ya, mulai dari mungkin lingkungan kerja yang teman-temannya yang toksik, atasan yang juga barangkali kurang mensupport untuk kemajuan karyawannya, itu juga bisa menjadi salah satu pencetusnya. Tapi kita bagaimana sih bisa tahu kalau karyawan-karyawan gitu atau mungkin para pekerja ini tuh dalam kondisi burnout atau depresi atau seperti apa, itu bisa kita lihat nggak sih awal tanda-tanda awal dari kelelahan mental? Bisa sekali Bu Sekar. Jadi kembali lagi bahwa itu ada tahap-tahapnya tubuh. Jadi sebelum sampai seseorang itu jauh ke mengalami kondisi gangguan mental atau mental disorder, itu step-stepnya. Jadi kembali lagi bahwa kan yang namanya kita hidup itu tidak mungkin terlepas dari stres ya. Nah, jadi stres-stres ini itu sebenarnya hal yang wajar, hal yang lumrah dihadapi oleh semua makhluk hidup, semua manusia gitu. Namun kembali lagi ada stres yang positif, ada stres yang negatif gitu. Jadi stres positif itu kita bilangnya eustress, di mana pada seseorang mengalami suatu stres terhadap suatu kondisi, justru stres itu memotivasi dia untuk berkembang, memotivasi dia untuk jadi lebih memacu dirinya untuk jadi lebih karirnya lebih berkembang lagi. Itu kita bilangnya eustress. Justru itu stres yang kita harapkan. Nah, yang jadi concern atau perhatian kita apabila pada saat kita mengalami suatu stres lalu kita tidak bisa nih mengelola stres kita gitu, sehingga stres itu jadi malah membuat kita bukannya termotivasi, jadi malah kita tuh merasa kita terbebani sama situasi itu. Nah, itu yang kita bilangnya distress. Nah, distress inilah yang perlu kita perhatikan tanda-tanda dan gejalanya. Untuk gejala distress ini sendiri, saya bagi menjadi 4 kategori. Jadi gejala distress yang dari segi emosionalnya, contohnya itu adanya perasaan cemas, perasaan takut yang berlebihan, lalu dia takut untuk mengambil suatu keputusan, lalu dia jadi gelisah, terus merasa tidak percaya diri, lalu merasa putus asa. Itu gejala distress dari segi emosi. Lalu gejala distress yang kedua itu dari segi fisiknya. Biasanya itu seseorang tuh jadi banyak keluhan fisik tuh, sakit kepala, nyeri perut, nyeri punggung, leher tegang gitu loh, terus jantung berdebar. Lalu gejala distress yang ketiga dari kognitif atau pikirannya. Seseorang itu menjadi overthinking, negative thinking, jadi sulit fokus. Lalu gejala distress yang keempat, terdapat perubahan perilaku. Jadi yang biasanya dia kualitas tidur yang bagus, dia bisa jadi insomnia atau bahkan dia ngantuk terus. Intinya ada perubahan pola tidur, lalu ada perubahan pola makan juga, di mana yang tadinya biasanya makannya oke-oke, tapi kok jadi overeating nih, kok jadi stress eatingnya gitu loh, makan melulu untuk kompensasi ngatasin stresnya. Atau bahkan di pekerjaan juga jadi ada perilaku menunda, dan bahkan tidak sedikit juga akhirnya lari ke penyalahgunaan zat-zat seperti alkohol, obat-obatan terlarang. Nah, itu juga bisa kita jadikan tanda atau perhatian nih kalau kita merasa kok diri kita mengalami kondisi yang tadi 4 aspek itu, atau kita melihat rekan-rekan kita ada mengalami gejala-gejala tersebut, ya itu sudah jadi perhatian ya buat apakah ini masuk nih ke kondisi distress. Berarti Dok, barangkali bisa aja sebenarnya karyawan atau orang yang mengalaminya itu tuh nggak nyadar gitu ya. Justru yang menyadarinya tuh orang-orang di sekitarnya, teman kerjanya atau atasannya. Dan apa yang bisa kita lakukan atau strategi apa yang paling efektif yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan mental gitu di dalam lingkungan kerja? Nah, balik-balik lagi, kan yang kita perlu perhatikan itu dulu ya. Kalau misalkan si pekerjanya atau karyawannya tidak menyadari nih, tapi yang menyadari mungkin rekan kerjanya, atau mungkin atasannya gitu kan. Itu perlu kita, pertama sih kita
ajak bertemu dulu ya, gitu, nggak dikomunikasikan. Jadi harapannya itu perusahaan itu melakukan penelusuran, misalkan ajak bicara karyawannya ada apa, kok kamu biasanya performa kerjanya oke, tapi kok nih lately kok kurang optimal gitu kan. Nah nanti kalau misalkan dari situ bisa kita explore apakah pemicunya di pekerjaan atau di rumah. Nah dari pekerjaan itu kita telusuri lagi apa nih yang membuat dia jadi beban, apakah jam kerjanya kah yang over atau beban kerjanya kah, atau ada kendala atau masalah komunikasi dengan antar sesama rekan atau antar dia dengan atasan, supaya kita cari sumbernya. Nah dari situ baru kita fasilitasi. Biasanya kan di perusahaan ada tim HRD ya, jadi tim HRD-nya tuh bisa membantu memfasilitasi gitu loh, untuk melakukan konseling berkala, atau kalau perlu ada screening terkait kesehatan mental untuk bisa mengkategorikan oke nih ternyata dia udah di kondisi yang memang butuh perhatian. Dari situ kita juga jadinya perusahaan bisa menganjurkan untuk apakah perlu konseling berkala ke ahli profesional, bisa ke psikolog maupun ke psikiater. Jadi screening rutin gitu ya, itu sebetulnya salah satu rekomendasi yang bisa dilakukan, dan ini diberikannya secara umum terhadap seluruh karyawan seperti itu, Dok? Betul, betul sekali. Ya itu kalau misalkan memang kan sudah menjadi karyawan ya, dalam artian dalam bentuk sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Jadi kita melakukan screening rutin minimal ya setahun sekali. Jadi ini penting nih untuk dimasukkan ke general check up ya, karena biasanya kalau kita general check up tuh yang diperiksa tuh ya darah dan lain sebagainya, padahal ini juga ini nggak kalah pentingnya sebetulnya. Betul sekali. Jadi harapannya ke depannya bisa seiring berjalan medical check up dengan screening kesehatan mentalnya juga diikuti. Oke. Dan seringkali kan yang disalahkan misalkan gini, ini lingkungan kerja yang begitu kompetitif gitu, persaingan antara yang satu dengan yang lainnya, seringkali seperti itu gitu. Tapi kan tanpa adanya kompetisi atau tanpa adanya persaingan juga kan bukan sesuatu yang baik dalam lingkungan kerja ya, untuk menghadapi persaingan ataupun menciptakan persaingan yang tetap sehat, itu bagaimana, Dok? Ya balik lagi kan tadi ya, untuk berkaitan dengan persaingan yang sehat itu yang kita bilang tadi, stresnya itu kita jadikan eustress gitu kan. Itu stres yang membuat kita jadi termotivasi atau membuat kita jadi lebih berkembang. Ini banyak aspek nih yang perlu kita perhatikan Bu Sekar gitu. Dalam artian tujuannya kan supaya terjadi work-life balance ya. Nah, sekarang kan yang lagi dinaikkan kan itu. Jadi work-life balance itu apa ya gitu. Work-life balance itu kan di mana seseorang itu mampu melakukan pekerjaan secara optimal dan di waktu yang bersamaan dia tetap bisa berperan dan berfungsi secara baik di kehidupan pribadinya gitu. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental, kita perlu pahami dulu gitu kan, bahwa definisi dari kesehatan mental sendiri kan adalah suatu kondisi di mana seseorang itu secara sadar dia bisa mengelola stres hidupnya, lalu bisa bekerja atau berproduktif dan berperan serta terhadap lingkungan sekitarnya. Nah ini kan berarti yang harus kita optimalkan peran serta ini, dalam artian kalau kita sedang dalam kantor, ya peran kita sebagai seorang karyawan, itu kita bisa berfungsi secara optimal. Lalu pulang dari kantor, kita di situ sebelum pulang dari kantor pastinya kan suasana kantor ini yang perlu kita ciptakan sepositif mungkin. Gitu. Nah, jadi kan aspeknya ya dari lingkungan kantor tersebut, bisa dari settingan ruangannya gitu loh. Misalkan dia itu tetap ada area personal space-nya, tetap area kubikal-kubikal supaya karyawan tersebut tetap merasa bahwa aku punya ruang privasi nih gitu loh. Lalu jangan lupa ventilasi udaranya, penerangannya, dan fasilitas umum di perusahaan itu tersendiri. Maksudnya bagaimana nih kalau bisa kan supaya work-life balance-nya dapat nih. Jadi yang namanya kita kalau lagi di tengah-tengah kerja tiba-tiba stressful,
kita bisa rehat sejenak, lalu kita bisa merilis stres kita dengan misalkan ya bisa sarana-sarana yang memadai, baik sarana ibadah, sarana olahraga, atau sarana permainan, sarana musik gitu loh, yang bisa difasilitasi. Jadi stress release-nya dapat, dia oke lagi, dia bisa bekerja lagi tuh. Dan saat dia pulang pun, jadinya dia tetap bisa berperan tuh sebagai diri dia pribadi secara optimal. Oke, berarti untuk dari diri sendiri bisa dengan cara mengelola stresor-stresor itu ya. Tapi kalau untuk dari pihak karyawan atau atasan atau manajemen dengan menciptakan ruangan yang sepositif mungkin. Karena ternyata tuh mulai dari ventilasi, kemudian juga dari pencahayaan itu juga sangat berpengaruh ya, terutama terhadap orang-orang tertentu gitu ya, Dok ya. Oke, kemudian juga belakangan juga marak juga ya karena ingin mendapatkan work-life balance gitu ya, mengenai konsep dari self-care sendiri gitu ya. Apakah memang yang namanya self-care, yang namanya healing tuh harus jalan-jalan ke alam gitu, atau ada juga yang harus yoga, atau ada yang setiap hari minumnya tuh cleansing juice gitu ya, walaupun itu baik-baik aja gitu ya. Tapi apakah memang begitu konsep yang mengenai self-care seharusnya? Balik lagi kan definisi self-care itu adalah kita merawat diri kita sendiri agar kita menjadi pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental ya. Jadi kembali lagi tidak harus jalan-jalan. Saya tuh selalu bilang sama pasien-pasien saya bahwa intinya selipkan me time-nya gitu loh. Nah, me time itu apa, Dok? Nah, saya kembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Karena setiap orang kan kesukaannya beda-beda ya, gitu loh. Jadi tidak bisa kita coba deh kamu di kantor selipin 10 atau 15 menit kamu baca misalkan, sedangkan dia bilang, aduh Dok, aku kesehariannya aja udah membaca nih. Kayaknya aku tambah lagi ngebaca aku malah jadi makin stres ya. Berarti kan apa yang membuat kamu nyaman? Intinya adalah memang betul kita self care-nya itu salah satunya saya bilang me time. Karena saya selalu mengibaratkan kita tuh kayak misalkan kita tuh kayak handphone gitu loh. Handphone aja kan makin sering dipakai makin cepat lowbat ya, sehingga perlu di charge kan. Nah sama, jadi kita juga demikian. Jadi kalau kita hari itu pressure pekerjaannya banyak, load kerjaannya banyak, ya kita berarti perlu menyediakan 10 atau 15 menit untuk me time. Me time-nya bentuknya apa? Apapun yang kita merasa kita enjoy melakukan itu, gitu loh. Kita merasa nyaman setelah melakukan itu, kita dapat feel happy-nya sehingga mood kita oke lagi, pikiran kita lebih jernih lagi, jadi kita bisa action lagi. Oke, dan itu apapun kegiatannya, misalkan yang menurut orang lain barangkali nggak produktif atau kurang baik, misalkan tidur siang gitu, atau mungkin Netflix-an gitu, atau mungkin scrolling di internet, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, balik tujuannya untuk me time ya, bukan tujuan melarikan dari kewajiban. Nah, ini yang beda-beda tipis ya. Iya. Balik lagi, memang intinya kita perlu punya kesadaran penuh akan diri, akan situasi kita. Kalau misalkan kita malah Netflix-an, tapi habis itu jadi malah pekerjaan kita hari itu melewati deadline, nah itu berarti bukan me time. Itu berarti melarikan diri, nah perilaku menghindar atau menunda. Nah ini jadikan yang berarti itu bukan me time tapi menjadi pembenaran ya, Bu Sekar. Kembali lagi intinya me time itu tujuannya untuk kita nge-charge diri kita supaya kita bisa fit to work lagi. Nah ini juga harus hati-hati ya antara hal tersebut. Oke, terakhir Bu, boleh nggak ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini? Oke, ya baik. Sebelumnya terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya bisa memberikan edukasi. Pastinya harapannya ke depannya kesehatan mental ini bisa lebih bisa lebih dioptimalkan lagi di kesehatan di kedepan harinya, karena kembali di awal bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Dan harapannya karena ini temanya adalah memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja, harapannya mudah-mudahan perusahaan-perusahaan makin banyak nih yang
bisa memberikan perhatian dan memfasilitasi karyawannya, sehingga apabila ada karyawan yang memang beresiko atau bahkan mengalami suatu gangguan mental, perusahaan bisa memfasilitasi, bisa membantu dan mendukung. Contohnya itu tadi dengan melakukan screening kesehatan mental, sehingga itu juga pastinya juga menjadi hal yang positif juga ya untuk perusahaan tersebut. Dan pastinya adanya kerjasama antara perusahaan dengan pihak-pihak ahli profesional psikolog psikiater, sehingga kita bisa bersama-sama membantu mendampingi karyawan yang memang membutuhkan penanganan kesehatan mental. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini penting banget nih. Apalagi terkait dengan screening ya. Ini semoga nih atasan-atasan kita, bos-bos kita, manajemen-manajemen kita nih dengerin semuanya nih, karena ini penting banget. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Diantri Pagita, dan semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Dok ya di lain kesempatan nih, karena seru banget sebenarnya ngobrolnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang bersama dengan Dr. Diantri Pagita, SPKJ, terkait Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Saatnya kita prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja, dan semoga harapan-harapan kita semua ya, mulai dari kesadaran yang meningkat, kemudian adanya screening, adanya kesadaran untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, mulai dari bangunannya ataupun juga lain sebagainya, ini bisa lekas terwujud di semua tempat-tempat kerja di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Voice of Indonesia.